Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Kaum muslimin, para pendengar Radio Fajri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua berbagai macam kenikmatan, dan di antara kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita adalah kenikmatan keimanan dan juga keislaman kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Radio Fajri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang lalu kita sama-sama telah mengkaji dan telah membahas tentang alamat maradil qalb, alamat sihatil qalb, tentang tanda-tanda sehatnya hati seseorang. Nah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas kebalikannya, yaitu tanda-tanda sakitnya hati seseorang. Dalam kajian ini kita akan sama-sama membahas tentang apa saja poin-poin perkara-perkara yang menjadi tanda bahwa hati yang dimiliki seorang itu telah menderita sakit. Bahwa hati yang dimiliki oleh sebagian kaum muslimin itu sedang menderita sakit. Hati sebagaimana badan, sebagaimana jasmani, itu terkadang dia sakit, terkadang juga sehat. Bahkan pada tataran tertentu, hati bisa menjadi mati. Berkaitan dengan hal ini, tentang ayat-ayat yang menjelaskan bahwa hati yang dimiliki seorang itu bisa menjadi sakit, bisa menjadi mati, telah Allah Subhanahu wa taala banyak jelaskan di Al-Qur'an. Banyak ayat yang menjelaskan tentang bahwa hati seorang itu bisa sakit, hati seorang itu bisa mati. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan tentang bahwa hati seorang itu telah menderita sakit adalah seperti halnya dalam surat Al-Baqarah ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati-hati mereka itu terdapat penyakit. Jadi ada di antara hati mereka. Dalam hal ini ayat ini berbicara tentang orang-orang munafikin. Jadi dalam hati-hati orang munafikin ini terdapat penyakit. Fazadahumullahu marada. Maka Allah tambahkan penyakitnya. Nah, penyakit dalam hal ini adalah penyakit syubhat. Kemudian juga di antara ayat yang menjelaskan tentang hati seorang itu memiliki penyakit, seperti dalam surat Al-Ahzab, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya nisa'an nabi lastunna ka ahadin minan nisa'i in ittaqaitun fala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi marad. Wahai istri-istri Nabi, kalian ini tidak sama dengan wanita-wanita lainnya. Ini adalah rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala tentang pujian terhadap siapa? Terhadap istri-istri Nabi Muhammad SAW, di mana mereka tidak sama dengan wanita-wanita yang lainnya. Ini taqaitunna, syaratnya apa? Yaitu ketika kalian, wahai istri-istri Nabi, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala takhda'na bil qawli fayatma'al ladzi fi qalbihi marad. Maka janganlah kamu menundukkan, melemah lembutkan perkataan kamu, fayatma'al ladzi fi qalbihi marad, sehingga akan muncul sebuah penyakit dalam jiwa, dalam diri, dalam hati orang-orang yang memiliki penyakit dalam hatinya. Fayatma'al ladzi fi qalbihi marad. Ini pun ayat yang menjelaskan tentang bahwa hati seorang bisa tertimpa dan bisa terkena
dengan penyakit. Nah, penyakit di sini adalah termasuk penyakit syahwat. Kemudian juga ya, bahwa tidak hanya hati seorang itu bisa sakit dan sekedar sakit, tetapi juga bahkan bisa dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat Muhammad, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minhum may yastami'u ilaik hatta idza kharaju min 'indika qalu lil ladzina utul 'ilma madza qala anifa ulaika alladzina taba'a Allahu 'ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum." Dan di antara mereka ada yang mendengarkan nasihatmu wahai Muhammad, hatta idza kharaju min 'indik, sehingga ketika mereka itu sudah keluar dari majelis engkau, ya, keluar dari halaqah engkau wahai Muhammad, qalu lil ladzina utul ilma, mereka akan mengatakan kepada orang-orang yang memiliki ilmu, para sahabat, madza qala anifa, apa yang telah dikatakan oleh orang ini, yaitu maksudnya adalah Nabi Muhammad. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, menjelaskan hakikat mereka, hakikat hati mereka. Ulaikal ladzina taba'a Allahu 'ala qulubihim. Mereka itulah, ya, orang-orang yang Allah matikan hatinya. Mereka itulah orang-orang yang Allah kunci mati, ya, hati-hati mereka. Disebabkan kenapa? Wattaba'u ahwa'ahum. Dikarenakan mereka mengikuti, ya, hawa nafsu mereka. Nah, ini adalah ayat-ayat yang menjelaskan tentang bahwa hati seorang itu bisa mati. Hati seorang itu bisa terkena penyakit. Ya. Baiklah para pendengar Radio Fajri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus mengetahui dan memahami dengan benar, dengan cermat, apa saja tanda-tanda, ya, tanda-tanda, ciri-ciri, ya, ataupun alamat bahwa sebuah hati itu telah terkena penyakit. Sebuah hati itu bahkan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, di antara tanda-tanda, ya, bahwa seorang memiliki hati yang sakit, di antara tanda-tanda hati yang sakit yang pertama adalah seorang hamba sulit untuk merealisasikan tujuan penciptaan dirinya. Apa tujuan penciptaan dirinya? Ini sebagaimana yang tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Az-Zariyat ayat 56. "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Ya. Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah menafsirkan bahwa liya'budun, supaya mereka menyembah kepadaku, adalah mentauhidkan aku, ya, mengesahkan aku, mengesahkan Allah Subhanahu. Jadi seorang yang hatinya sakit, dia begitu susah, begitu sulit, ya, untuk mengerti, untuk memahami hakikat dia diciptakan, ya. Hakikat dia, ya, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia di dunia ini. Dia tidak tahu, ya. Dia akan sulit, ya, untuk mengenal Allah, siapa Tuhannya, bagaimana sifat-sifat Allah, ya. Dia juga akan sulit untuk mencintainya, ya. Jangankan untuk mencintainya, ya, mengenal Allah saja susah. Kemudian juga dia akan susah untuk rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena, ya, karena jiwanya, ya, sudah tertutupi, ya. Jiwanya telah memprioritaskan seluruh kehidupannya untuk apa? Untuk kepentingan syahwatnya, untuk kepentingan, ya, hawa nafsunya, ya. Sehingga, ya, pada akhirnya hamba tersebut, ya, mendahulukan keinginan syahwatnya daripada mentaati dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 43, "Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu 'alaihi wakila?" Artinya, terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Jadi memang ada di antara manusia yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, yang memposisikan hawa nafsunya seperti halnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya, dia lebih memilih keinginan hawa nafsunya daripada syariat Allah Subhanahu wa taala.
Allah mengharamkan yang A, dia menghalalkannya. Ini dalam rangka mengikuti hawa nafsunya. Allah menghalalkan yang B, dia mengharamkannya. Ini juga dalam rangka apa? Dalam rangka mengikuti hawa nafsunya. Sehingga ya, dalam hal ini dia telah memposisikan, telah menjadikan ya, hawa nafsunya seperti halnya Allah Subhanahu wa taala. Afa anta takunu alaihi wakila, ya, maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya? Ya. Kemudian juga ya, disebutkan dalam asar perkataan salaf ya, tentang bagaimana seorang hamba yang memiliki hati yang sakit begitu susah ya, begitu sulit untuk mengetahui dan memahami tentang tujuan penciptaannya. Huwallazi kullama huwa syai'an rakabahu fayahya fi hadhil hayatid dunya hayatal bahaim la ya'rif rabbahu azza wa jal wa la ya'buduhu bi amrihi wa nahyi kama qala ta'ala yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulu an'am wan naru mathwal lahum. Orang yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah dia yang senantiasa yang menunggangi hawa nafsunya. Segala gerak-geriknya, segala tindak tanduknya ya, itu didasarkan oleh keinginan hawa nafsunya. Tanpa memperdulikan apakah yang dia lakukan yang sesuai dengan hawa nafsunya ini ya, bertentangan dengan syariat Allah ataukah tidak. Yang penting baginya ya, keinginannya tercapai. Yang penting tujuannya tercapai walaupun ya, dengan melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dia jadikan pijakan selalu hawa nafsunya. Ya. Yang dia jadikan sandaran dalam bertindak, dalam berkata adalah hawa nafsunya, bukan Allah Subhanahu wa taala ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kehidupan yang dijalaninya di dunia ini layaknya seperti apa? Layaknya kehidupan binatang ternak. Karena kenapa? Karena dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan ini seperti halnya ya, orang-orang kafir. Ya. Sebagaimana dalam surat Muhammad tadi ayat 12. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Dan orang-orang kafir ya, mereka itu yatamatta'un, mereka itu bersenang-senang ya, mengikuti hawa nafsunya ya, mengikuti keinginannya yang semu ya, dari berbagai macam kemewahan dunia ya. Dan juga wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am, dan juga mereka makan ya, seperti halnya apa yang dilakukan oleh binatang. Bahkan lebih mengerikan daripada itu, Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka balhum adall. Sebagaimana dalam surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins." Dan sungguh kami telah menciptakan, telah menjadikan apa? Jahannam, tempat kembali, seburuk-buruk tempat kembali. Untuk siapa? Kebanyakan ini diperuntukkan al-jin dan juga manusia. Diperuntukkan untuk kalangan jin dan juga manusia. Bagaimana sifat mereka ini yang akan masuk neraka? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka ini memiliki hati, tetapi sekali lagi la yafqahuna biha. Mereka tidak memahaminya. Tidak menjadikan hatinya itu untuk memahami ya, syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Dan mereka pun memiliki mata, tetapi mata mereka itu buta. Walahum adzanul la yasma'una biha. Dan mereka pun memiliki telinga, tetapi hakikatnya mereka tidak mendengarnya. Tidak menjadikan telinga tersebut untuk mendengarkan ya, syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana mereka ini ketika mereka memiliki hati dan ternyata tidak menjadikannya untuk ya, memahami syariat Allah, memiliki mata, tidak untuk ya, melihat ya, apa yang dapat menambah keimanan ya, dan juga mereka memiliki telinga
tidak digunakan untuk mendengar nasihat-nasihat dari Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya, maka mereka itu ulaika kal an'am. Mereka itu laksana halnya binatang-binatang ternak. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala balhum adall. Bahkan mereka itu lebih sesat. Dari siapa? Dari binatang. Jadi di dalam surat Muhammad mereka diibaratkan oleh Allah seperti halnya binatang. Dalam surat Al-A'raf ini tidak hanya seperti halnya binatang ternak saja, tetapi lebih dari itu, lebih derajatnya di bawah binatang ternak. Balhum adall. Bahkan mereka itu lebih sesat daripada binatang ternak. Nah, ini adalah sifat yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Sehingga kita pada zaman ini tentu jangan sampai tergiur, tergoda, tersilaukan dengan kemajuan-kemajuan yang digapai oleh Barat. Sehingga terkadang ada di antara kaum muslimin yang memiliki iman yang lemah tergoda, terbuaikan, sehingga menjadikannya seperti halnya Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai mengibadahinya. Karena sekali lagi, sekalipun mereka memiliki derajat keduniawian yang tinggi, memiliki gelar yang lengkap baik itu di depan maupun di belakang, tetapi selama mereka kafir, tetap kedudukan mereka tidak bergeser, tidak berubah, seperti halnya kal an'am, seperti halnya binatang ternak, balhum adall, bahkan mereka lebih sesat. Sebaliknya Anda sebagai muslim, sebagai muslimah, jangan bersedih ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan Anda menjadi orang miskin ataupun menjadi orang lemah, karena hakikatnya Anda adalah lebih baik, lebih berharga daripada orang-orang kafir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad. Maka janganlah kemajuan yang digapai oleh orang-orang kafir, tindak tanduk mereka yang begitu luar biasa di dunia ini, menjadikan kamu tertipu oleh mereka, sehingga kamu mengagumi mereka, mencintai mereka. Jangan sampai itu terjadi. Fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad. Maka janganlah kamu tergoda oleh mereka, tindak tanduk mereka, prestasi duniawi mereka, jangan tergoda. Karena Anda sejatinya sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, Anda lebih berharga, lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Radio Fajri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara tanda seorang yang memiliki hati yang sakit, di antara tanda hati yang sakit adalah pemiliknya tidak merasa terluka akibat tindakan-tindakan kemaksiatan. Sebagaimana dalam pepatah Arab dikatakan, wa ma li jurhin bimayyitin ilamu, yang artinya tidaklah menyakiti luka yang ada pada mayat. Tentu ini realita membuktikan tentang hal ini. Seorang yang sudah meninggal dunia ataupun makhluk hidup yang meninggal dunia, apapun yang menimpa dirinya ketika dia sudah mati, ketika sudah meninggal dunia, itu tidaklah berpengaruh baginya. Ketika seorang misalkan ditabrak mobil, kemudian meninggal dunia, kemudian ada orang yang dengki atau dan seterusnya, memutilasinya, itu tidak akan dirasakan oleh manusia yang meninggal tadi, sekalipun dimutilasi 1000 kali. Karena kenapa? Karena sudah mati, tidak ada rasanya. Wama lijurhin bimayyitin ilam, tidaklah menyakiti luka yang ada pada mayat. Nah, ini terjadi terhadap orang yang memiliki hati yang sakit. Artinya tindakan-tindakan kemaksiatan kepada Allah itu tidak memiliki pengaruh dalam jiwanya, tidak memiliki pengaruh dalam hatinya. Ketika dia melihat kemaksiatan, hatinya biasa-biasa saja, no comment, tidak ada komentar. Ketika dia berbuat kemungkaran, hatinya pun tidak ada pengingkaran, hatinya pun tidak ada perasaan bersedih, perasaan bersalah, hatinya pun tidak ada perasaan bahwa dirinya telah melanggar syariat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka dalam ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 201 yang menjelaskan tentang apa? Tentang kebalikan daripada orang-orang yang memiliki hati yang sehat, di mana ketika dia melaksanakan kemaksiatan, melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, hatinya itu merasa sakit. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 201, "Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaiton tadzakkaru fa idzahum mubsirun." Sungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka ditimpa was-was dari syaitan, mereka ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Jadi orang yang memiliki hati yang sakit, tindakan-tindakan yang dilakukannya berupa kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dari mulai dosa yang paling besar kesyirikan sampai dosa kecil, dosa yang dianggap sepele, itu tidak memiliki pengaruh ke dalam jiwanya, ke dalam hatinya. Tidak ada perasaan dalam hatinya, oh penyesalan. Tidak ada dalam jiwanya, dalam hatinya perasaan bersedih karena telah melakukan kemaksiatan kepada Allah. Tentu ini sungguh berbeda 160 derajat dengan kondisi orang-orang yang memiliki hati yang sehat, di mana ketika mereka melakukan kemaksiatan, melanggar peraturan Allah, mereka segera berzikir kepada Allah, bahkan meminta ampun kepada Allah, sebagaimana dalam surat Al-Imran, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Yang artinya, dan apabila mereka mengerjakan fahisyah, mengerjakan perbuatan keji, aw zalamu anfusahum, ataupun menzalimi, menganiaya diri-diri mereka, apa yang dilakukan oleh mereka? Zakarullah, mereka ingat kepada Allah. Oh ya Allah, aku telah berbuat dosa tadi. Ya Allah, aku telah berbuat kemaksiatan tadi. Dan juga fastaghfaru lidzunubihim, mereka langsung fastaghfaru, meminta, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya dosa-dosa yang telah dia lakukan tadi, kesalahan-kesalahan yang telah dia lakukan tadi, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berbeda dengan orang yang memiliki hati yang sakit. Jadi kemungkaran yang ada di dalam jiwanya, yang ada di hadapannya, itu tidak memiliki pengaruh dalam hatinya. Bahkan pada tataran tertentu, hal ini berlangsung terus menerus. Artinya seorang melaksanakan kesalahan, kemaksiatan, kemudian ditambah lagi dengan kemaksiatan yang lainnya. Bahkan bisa jadi ini menjadi rad, menjadi bintik-bintik hitam yang besar, yang pada akhirnya akan membutakan hatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mutaffifin ayat 14, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu telah menutupi hati mereka. Dan juga sebagaimana yang sahih tentunya dari Rasulullah SAW, ketika seorang hamba melakukan satu kemaksiatan, maka terdapat dalam hatinya satu bintik hitam. Kemudian ketika dia melakukannya lagi, akan bertambah bintik hitam tersebut. Kemudian apabila dia melakukan lagi dan seterusnya dia melakukan lagi, maka bisa dibayangkan hati yang tadinya putih, bersih, akan menjadi kotor, bahkan tertutupi oleh bintik hitam tadi, sehingga disebut sebagai al-qalb al-mayyit, sebagai hati yang mati. Para pendengar Radio Fajri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, di antara tanda penyakit hati, di antara tanda hati yang sakit adalah pemiliknya tidak merasa risih dengan kebodohannya terhadap kebenaran. Ini merupakan poin yang sangat penting tentu. Kenapa kita katakan sebagai poin yang sangat penting? Karena saat ini kita sedang berada dalam realita di mana kebanyakan di antara kaum muslimin, mayoritas kaum muslimin berada dalam kebodohan. Mereka betul memeluk agama Islam, tetapi
sayangnya tidak mengetahui hakikat Islam itu sendiri. Sayangnya mereka tidak mengetahui seperti apa agama Islam yang murni. Sayangnya mereka tidak mengetahui bagaimana tata cara sholat yang benar, bagaimana melakukan ibadah-ibadah yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Ini sangat jauh daripada yang kita harapkan. Oleh karena itu, ya, seorang yang tidak memiliki ilmu ini termasuk ke dalam orang yang telah memiliki hati yang sakit. Ya. Bahkan, ya, tandanya adalah dia tidak sedikit pun merasa risih bahwa dirinya tidak memiliki ilmu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bila hal ini dibiarkan, ya, bisa jadi dia termasuk orang yang berpaling dari menuntut ilmu, berpaling dari mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya dan bisa jadi termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih thumma a'rada 'anha inna minal mujrimina muntaqimun. Dan siapakah yang lebih zalim? Siapakah yang lebih aniaya? Ya, daripada siapa? Daripada orang yang diberikan peringatan, ya, mimman dzukira bi ayati, diberikan peringatan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu di dalam alam semesta maupun di dalam ayat-ayat Al-Quran. Kemudian apa? Thumma a'rada 'anha. Kemudian dia berpaling, dia enggan untuk mempelajarinya, dia enggan untuk menuntut ilmu. Thumma a'rada 'anha inna minal mujrimina muntaqimun. Sungguhnya kami akan membalas, ya, terhadap perbuatan-perbuatan orang-orang yang telah berbuat dosa. Jadi sekali lagi, ya, poin ini sangat penting untuk kita perhatikan, bahwa salah satu faktor yang menjadikan hati seorang mati, hati seorang itu sakit, karena dia tidak mengetahui kebenaran, bahkan karena dia tidak risih dengan bahwa dirinya itu adalah tidak mengetahui syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir di antara tanda penyakit hati adalah pemiliknya berpaling dari nutrisi hati yang bermanfaat dan justru beralih kepada racun yang mematikan. Apa maksudnya di sini? Ya, maksudnya adalah, ya, mereka justru berpaling mendengarkan lagu-lagu yang menumbuhkan kemunafikan dalam hati, dan ini sudah menjadi musibah di kalangan kaum muslimin, di mana sangat banyak sekali, sering sekali, ya, sudah masuk di berbagai ruang dengar mereka, ya, lagu-lagu, musik, baik itu dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Ya. Dimanapun mereka berada, selalu ada di sisinya musik. Di pasar mereka mendengarkan musik, di rumah mereka mendengarkan musik, ya, di kantor mereka mendengarkan musik, di kelas mereka mendengarkan musik. Seolah-olah musik sudah menjadi bagian daripada hidupnya, bahkan sudah menjadi hobi dalam jiwanya. Ini merupakan nutrisi yang tidak sehat, ya. Yang membuat apa? Yang membuat hati seorang akan menjadi sakit, ya. Yang membuat hati seorang menjadi sakit dan dapat menumbuhkan kemunafikan. Sehingga dengan mendengarkan musik tadi, lagu-lagu tadi, itu memalingkan dia dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana zikrullah, ya, merupakan nutrisi, ya, merupakan asupan gizi yang membuat hati seorang menjadi sehat, yang membuat hati seorang menjadi hidup, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 82, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Qur'an suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, ya. Jadi jelas, bila seorang ingin hatinya sehat, bila seorang ingin hatinya sembuh dari penyakit, maka berpalinglah dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupa mendengarkan musik, lagu-lagu dan seterusnya, dan menuju beralih kepada apa? Pada Al-Quran, kepada zikrullah. Karena di dalamnya kenapa? Karena di dalamnya terdapat syifa, yaitu penawar, ya, kesembuhan. Bahkan lebih daripada itu, warahmah, dan juga kasih sayang. Tentu ini akan didapatkan oleh siapa? Hanyalah orang-orang yang beriman, ya. Para pendengar Radio Fajri, demikianlah beberapa hal, beberapa poin, beberapa perkara yang merupakan tanda-tanda hati yang sakit. Namun kemudian muncul pertanyaan, apakah
ketika hati seorang telah mati, mungkinkah Allah Subhanahu wa taala menghidupkannya lagi? Jawabannya adalah sangat mungkin sekali. Hal ini sebagaimana dalam surat Al-An'am ayat 122, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aw man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nura yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fidh dhulumati laysa bi kharijin minha." Apakah aw man kana maitan? Apakah orang yang dahulunya maitan, memiliki hati yang mati, sebagaimana yang ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i rahimahullah, ya. Awaman kana maitan fa ahyaynahu, kemudian kami hidupkan, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan apa? Dengan keimanan. Allah Subhanahu wa taala hidupkan hatinya dengan keimanan. Wa ja'alna lahu nura, kemudian juga kami jadikan dalam nur, cahaya, ya, dari syariat Allah Subhanahu wa taala, baik itu dari Al-Qur'an maupun dari hadis Rasulullah SAW, di mana dia berjalan di antara manusia. Apakah sama dengan siapa? Kamam mathaluhu fidh dhulumati laysa bi kharijin minha, seperti halnya orang yang berada dalam kegelapan. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan segala kekuasaannya, dengan segala kehendaknya, mampu menjadikan hati seorang yang mati itu dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dicontohkan seperti halnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sebelum masuk Islam adalah min asyaddin nasi adawatan li Rasulillah, termasuk orang yang paling keras memusuhi Rasulullah SAW. Namun, ya, salah satunya berkat doa Rasulullah SAW, Allahumma a'izzal Islam bi ahadil umarain, ya Allah muliakanlah Islam dengan salah satu di antara Umar, yaitu Umar bin Khattab dan Amr bin Hisham Abu Jahal. Ya. Allah pun memberikan kehidupan dalam hatinya, Allah pun memberikan keimanan dalam hatinya sehingga masuk Islam. Nah, demikianlah para pendengar Radio Fajri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penjelasan tentang tanda-tanda hati yang sakit. Wallahu a'lam.